Assalamualaikum sahabat Karang Official, semoga sehat dan berkah selalu buat kita semua. Sejarah mencatat peran Wali Songo yang terdiri dari 9 tokoh dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Pulau Jawa. Wali Songo yang berarti 9 wakil ini menyebarkan ajaran Islam di daerah masing-masing dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui strategi budaya, pernikahan, maupun pendidikan. Setiap wali dipanggil dengan sebutan sunan, yang berasal kata susuhunan yaitu sebutan bagi orang yang dihormati. Berikut adalah penjelasan mengenai Wali Songo, lengkap dengan nama, cara berdakwah, serta wilayah persebarannya. 1. Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim dan dikenal juga dengan nama Syekh Maghribi. Sunan Gresik disebut berasal dari Samarkand, Asia Tengah. Ia menyandang gelar Sunan Gresik karena menyebarkan ajaran Islam di wilayah Gresik, Jawa Timur. Metode dakwah yang digunakan Sunan Gresik adalah dengan mendekatkan diri pada masyarakat dengan mengajarkan cara bercocok tanam, melalui pendidikan dengan mendirikan pesantren, serta membangun surau. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 dan dimakamkan di Kampung Gapura, Gresik, Jawa Timur. 2. Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah, atau dikenal juga dengan nama Raden Rahmat. Sunan Ampel merupakan anak dari Putri Raja Champa, yaitu sebuah kerajaan di Vietnam. Ia juga memiliki hubungan darah dengan istri Prabu Brawijaya yang merupakan bibinya. Sunan Ampel juga menjadi pendiri kerajaan Demak, dengan Raden Patah sebagai rajanya. Sunan Ampel menyebarkan agama Islam di Surabaya dan terkenal dengan ajaran Moh Limo. Ajaran tersebut terdiri dari moh main, tidak berjudi, moh mombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak candu pada obat-obatan, dan moh madon, tidak berzina. Gelar Sunan Ampel adalah bapak para wali karena memiliki 7 anak yang diantaranya adalah Maulana Magdum Ibrahim, Sunan Bonang, dan Syarifuddin, Sunan Derajat. Sunan Ampel meninggal pada sekitar tahun 1467 Masehi dan dimakamkan di barat Masjid Ampel, Surabaya. 3. Sunan Giri. Sunan Giri memiliki nama asli Muhammad Ainul Yakin. Ia juga dikenal dengan nama Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, dan Joko Samudro. Ia merupakan putra mubalik asal Asia Tengah Maulana Ishak yang menikah dengan Dewi Sekardadu, anak dari Menak Sembuyu. Sebutan Sunan Giri didapatnya dari nama pesantren Giri yang didirikan di perbukitan Sidomukti, Kebomas, Gresik. Pesantren ini tersohor hingga Madura, Kalimantan, Sumba, Flores, Ternate, Maluku, dan Sulawesi. Dalam perjalanannya, pesantren ini berkembang menjadi kerajaan Giri Kedaton. Sunan Giri juga dikenal dengan cara dakwah melalui seni dengan tembang Macapat, seperti Pucung dan Asmarandana. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 M, dan dimakamkan di Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebomas, Gresik. 4. Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Magdum Ibrahim yang merupakan putra dari Sunan Ampel. Sunan Bonang menyebarkan ajaran agama Islam melalui kesenian dengan melakukan akulturasi budaya mulai dari Tuban, Rembang, Pulau Bawean, hingga Madura. Peninggalan Sunan Bonang antara lain gamelan Jawa yang merupakan hasil modifikasi peninggalan budaya Hindu dengan menambah rebab dan bonang. Sunan Bonang menggunakan gamelan memainkan lagu bernuansa Islam, yang salah satunya berjudul Tombo Ati. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M, namun makamnya ada di 2 tempat. Yang pertama terletak di sebelah barat Masjid Agung Tuban dan yang kedua Bu Pulau Bawean. 5. Sunan Derajat. Sunan Derajat merupakan anak dari Sunan Ampel sekaligus adik dari Sunan Bonang yang memiliki nama Raden Syarifuddin atau Raden Kasim. Ia mendapat gelar dari Raden Patah dari Kerajaan Demak sebagai Sunan Mayang. Madu. Ia berdakwah dari daerah pesisir Gresik hingga berakhir di Lamongan. Cara berdakwahnya termasuk dengan memanfaatkan media seni dengan suluk dan tembang pangkur. Selain itu ada pula ajaran catur piwulang yang isinya ajakan untuk berbuat baik kepada. Sampai saat ini ajaran tersebut masih digunakan turun-temurun sebagai pedoman hidup. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 M dan makamnya berada di Desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. 6. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Said adalah putra dari Tumenggung Wilatikta, Bupati Tuban. Ia menjadi seorang wali setelah bertemu dengan Sunan Bonang yang menjadi guru spiritualnya.
Sunan Kalijaga memulai berdakwah di Cirebon, dan kemudian meluas hingga Pamanukan hingga Indramayu. Sunan Kalijaga juga dikenal dengan cara dakwahnya yang menggunakan kearifan lokal termasuk kesenian melalui media wayang. Sunan Kalijaga wafat pada 1513 M dalam usia 131 tahun dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak, Jawa Tengah. 7. Sunan Muria. Sunan Muria yang memiliki nama asli Raden Umar Said juga dikenal sebagai Raden Parwoto. Ia turut berperan dalam berdirinya Kerajaan Demak bersama Raden Patah. Nama Sunan Muria diambil dari tempat ia tinggal di lereng Gunung Muria, sebelah utara Kudus. Wilayah yang ia kunjungi untuk berdakwah mencakup Jepara, Tayu, Juwana, hingga sekitar Kudus dan Pati. Ia berdakwah dengan mengajarkan cara berdagang, bercocok tanam, dan melaut, serta melalui kesenian gamelan. Dalam hal kesenian, Sunan Muria menciptakan tembang Macapat, yakni Sinom dan Kinanti. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 M dan lokasi makamnya berada di Desa Colo, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus. 8. Sunan Kudus. Sunan Kudus memiliki nama asli Jafar Sadik atau Said Jafar Sadik Asmathan, dan dikenal dengan panggilan Raden Undung. Sunan Kudus pernah berperan di Kerajaan Demak sebagai panglima perang, hakim, dan penasihat bagi Arya Penangsang. Keunikan dakwah Sunan Kudus adalah dengan menggunakan sapi yang disebut Kebo Gumarang. Sapi India itu ia letakkan di pekarangan rumah sehingga masyarakat yang mayoritas beragama Hindu tertarik mendatanginya. Dengan cara toleransi dengan melarang untuk menyembelih sapi dan menggantinya dengan kerbau, Sunan Kudus berhasil membuat masyarakat mau mengikuti ajaran Islam. Selain itu dalam hal seni, Sunan Kudus berdakwah dengan menciptakan tembang Macapat, yakni gending, maskomambang, dan mijil. Sunan Kudus wafat sekitar tahun 1550 Masehi dan dimakamkan di lingkungan Menara Kudus. 9. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah, merupakan pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Ia juga menjadi satu-satunya wali yang menjabat sebagai kepala pemerintahan. Ia berasal dari Pasai, Aceh yang kemudian singgah di Jawa Barat sepulangnya dari Mekah. Sunan Gunung Jati melakukan pendekatan budaya untuk menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Ia juga mendekati masyarakat dengan membangun berbagai infrastruktur di wilayah kepemimpinannya. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1968 M dan dimakamkan di puncak Bukit Sembung yang berlokasi di pinggirian kota Cirebon. Sumber: bapeda.kuduskap.go.id, disparbud.gresik.go.id, cagarbudaya.kemdikbud.go.id, gramedia.com, bobo.grid.id, dan kompas.com.